kalau misalnya aku ngelihat backgroundnya Pak Andi dulu nih ya, Pak Andi ini kan merupakan seorang program manager di Ekpat Indonesia gitu. Mungkin boleh nih Pak dikenalin gitu, apa sih itu Ekpat Indonesia ke teman-teman Sohib di rumah? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Ini selamat malam semuanya teman-teman Sohib keluarga Indonesia Baik ya, komunitas Sohib bercerita. Juga salam nih Mas Ardi, salam kenal juga. Iya, Pak. Eh, Mungkin izin untuk memperkenalkan diri ya teman-teman semuanya. Kebetulan saya bekerja di Ekpat Indonesia. Ini sebenarnya sebuah sekretariat nasional dari sekitar 20 lembaga perlindungan anak yang punya visi dan misi untuk menghapuskan situasi eksploitasi seksual anak di Indonesia ya. Berdiri sejak tahun 2000, tapi 2004 kita baru tahu bahwa lead isu ini itu adalah ekpat di internasional di Bangkok. Sehingga kita mencoba untuk berjejaring menjadi afiliasi dari ekpat internasional yang akhirnya kita menggunakan nama ekpat Indonesia itu sejak tahun 2012. Nah, tapi sebenarnya menarik, ekpat itu sebenarnya kepanjangan dari End Child Prostitution, Trafficking, Prostitution and Pornography. Sebenarnya berawal dari sebuah kampanye End Child Prostitution in Asia Tourism, di mana ada banyak sekali anak-anak yang saat di bawah tahun 90-an gitu ya, ditemukan anak-anak dieksploitasi secara seksual, khususnya untuk yang prostitusi di awal. Tapi di tahun 2000 itu terungkap sebuah sindikat kejahatan internasional eh, dengan nama Black Orchid gitu ya. Itu merupakan kasus besar pertama kali yang diungkap, ada banyaknya anak-anak yang dijadikan sebagai objek pornografi yang itu banyak banyak diperjualbelikan untuk wilayah apa negara-negara, bukan hanya negara eh, Asia tapi juga negara-negara maju seperti di Amerika ataupun di Eropa ataupun di Inggris ya. Sehingga itu membuka mata dunia bahwa ternyata anak-anak selain menjadi korban eksploitasi seksual anak, menjadi korban prostitusi misalnya, tapi mereka juga dijadikan sebagai objek pornografi. Ya, itu mungkin perkenalan singkat ya, Mbak. Dan kita di Indonesia kantornya ada di Jakarta, dan tidak punya cabang di tempat yang lain karena kita sebenarnya adalah sekretariat nasional. Jadi teman-teman yang ada di daerah lah yang secara implementing menjalankan program-program pendampingan untuk penanganan-penanganan kasus misalnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Ini udah pas banget ya dari pemaparan Pak Andi dengan tema malam hari ini. Yang pastinya mungkin Pak Andi nanti lebih detailnya akan lebih banyak lagi sharing untuk data-data atau fakta-fakta yang ada di lapangan gitu ya terkait tema malam hari ini. Terima kasih Pak Andi. Selanjutnya untuk Mas Ardi, mungkin Mas Ardi ini kan seorang psikolog klinis anak dan dewasa gitu ya. Mungkin boleh diceritakan nih ke teman-teman Sohib bedanya antara psikolog klinis dan psikolog pada umumnya itu seperti apa? Boleh silakan Mas Ardi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Pak Ardi atau Mas Ardi, biasa saya dipanggil. Saya adalah seorang psikolog klinis di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi saat ini dan Klinik Utama Keseh Sempla. Untuk online-nya betul di Halo Dokter. Sebelumnya, saya itu dulu berniat untuk menjadi seorang psikolog dewasa saja. Tapi pada kenyataannya, seiring berjalannya waktu, ada program namanya eh, program profesi di mana saya waktu itu ditempatkan di dinas sosial di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Makanya tadi saya kaget ada orang Sragen juga di sini. Lalu dari situ tuh saya apa namanya mendapatkan pengalaman banyak terkait anak-anak pang, Hmm. anak-anak berkebutuhan khusus maupun anak-anak normal bermasalah. Lalu dari situ eh, koas selanjutnya di Rumah Sakit RSO dan di RSUD, saya malah lebih banyak di klinik tumbuh kembangnya atau di poli tumbuh kembangnya termasuk nanganin kasus anak. Di RSUD, pengalaman yang benar-benar merubah hidup saya adalah ketika saya karena RSUD itu kerjasama sama polisi, sama kejaksaan dan sebagainya. Akhirnya ikut juga nih nanganin kasus hukum. Waktu itu kasusnya adalah kasus sodomi sama pelecehan seksual. Dari situ saya makin lagi mendalami tentang psikologis anak. Lalu saat saya bekerja, baik di klinik maupun di rumah sakit, ternyata juga banyak nih apa namanya kasus-kasus yang menyerempet ke masalah isu anak,
bukan hanya tumbuh kembang anak, tapi juga anak normal bermasalah. Yang paling membuat akhirnya saya menjadi seorang psikolog klinis adalah ketika mendapatkan kasus pelecehan seksual dari orang tuanya sendiri. Dari situ saya akhirnya mempelajari nih dinamika psikologis anak itu gimana sih, terus orang tua dan keluarganya bagaimana. Dari situ saya melihat bahwa oh faktor-faktor yang mempengaruhi apa namanya suatu kasus itu ternyata kompleks ya, baik internal maupun eksternalnya. Nah, sekarang saya jelasin dulu nih kenapa antara psikologi anak dan psikologi dewasa ya, dan itu seperti itu. Terus kalau misalkan untuk psikolog klinis dan tidak klinis atau umum, itu biasanya nanti dibedakan untuk spesialisasinya atau minatnya. Untuk zaman saya, kebetulan saya masuknya ke lulusan Magister Psikologi Profesi, di mana waktu itu S2 psikologi itu ada tiga, psikologi sains, psikologi terapan, dan psikologi profesi. Yang menjadi seorang psikolog adalah lulusan psikologi profesi. Nah, psikologi profesi ini ada beberapa minat. Minat besar mayornya adalah klinis, pendidikan, dan industri organisasi. Psikolog klinis adalah saya dan psikolog yang bekerja di fasilitas kesehatan, rumah sakit, maupun klinik dan puskesmas. Yang menangani kasus gangguan-gangguan psikologis berat secara sosial dan secara biologis. Terus lalu ada psikolog pendidikan yang biasanya di sekolah menangani kasus-kasus seperti motivasi belajar, membuat kurikulum, evaluasi pembelajaran dan sebagainya. Lalu ada psikolog namanya psikolog industri organisasi di mana biasanya menjadi HRD. Pokoknya di ranah industri. Perbedaan antara psikolog klinis, psikolog pendidikan dan psikolog anak. Nah, mulai tahun ini psikolog itu sama seperti dokter. Jadi ada psikolog umum mulai tahun 2024 S1 ngambil terus langsung ngambil profesi jadi psikolog umum, lalu nanti lanjut spesialisasinya klinis, pendidikan dan sebagainya. Lalu pengalaman saya sebagai seorang psikolog klinis baik di rumah sakit dan di klinik, selain menangani kasus tadi seperti kasus kekerasan, pemerkosaan dan sebagainya, saya sangat fokus di ranah tumbuh kembang anak. Nanti saya akan juga sedikit cerita terkait pengalaman saya menghadapi kasus anak yang terpapar pornografi karena tidak sengaja lewat tontonan YouTube-nya. Nanti kita bahas. Nah, Hmm. itu sih perkenalan dari saya. Oke, terima kasih Mas Ardi. Ini aku panggilnya Mas Ardi supaya teman-teman Sohib juga tidak tertukar gitu ya. Nanti Pak Ardi, Pak Andi kan takutnya mirip gitu ya Mas Ardi izin. Oke, jadi itu ya teman-teman Sohi, perkenalan dari Pak Andi dan juga Mas Ardi, supaya kalian nanti mungkin tergambar nih untuk mengajukan pertanyaan, nanti lebih spesifiknya untuk Mas Ardi atau Pak Andi, begitu. Nah, seperti data yang udah disampaikan sebelumnya nih Pak dan Mas, bahwa sudah banyak anak-anak di Indonesia yang tidak hanya terpapar, tapi bahkan terlibat juga gitu dalam pornografi. Dan kalau ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata ada banyak faktor gitu ya. Nah, salah satunya mungkin kemudahan akses. Karena kan sekarang aja media sosial itu jadi platform mereka mengakses pornografi gitu ya. Salah satunya mungkin Telegram dan X atau yang kita kenal dengan Twitter. Ini juga karena sempat viral nih beberapa waktu yang lalu gitu. Melihat kondisi tersebut nih, gimana pendapat Pak Andi dan juga Mas sebetulnya realita di lapangan ini tuh seperti apa? Mungkin boleh dimulai dari Pak Andi dulu, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Ini kan sebenarnya era saat ini itu kan era keterbukaan ya dengan teknologi digital. Arus informasi yang begitu luas, tanpa batas, siapapun bisa akses kalau sepanjang dia punya perangkat dan punya jejaring atau jaringan ya. Dan ini yang sebenarnya menjadi PR besar dalam situasi-situasi perlindungan anak. Kalau kalau kita bilang mau biasanya kalau anak itu kan berada dalam lingkungan yang bisa diawasin oleh orang tua gitu ya. Kalau kita kecil atau bayi gitu kan kita ditaruh di kamar ataupun taruh di tempat buayan gitu ya, yang itu mungkin kita tidak akan bisa jatuh karena ada semacam penahan atau kerangkeng gitu ya. Bukan kerangkeng ya, tapi penahan yang supaya anak itu tidak jatuh gitu. Nah, artinya itu menjadi pengawasan orang tua. Orang tua mampu mengendalikan situasi itu. Dengan adanya era teknologi, situasi ini agak semakin sulit ya, karena ketika anak mengakses internet,
dunia yang begitu bebas, maka sebenarnya bisa dikatakan ya anak-anak bisa mengakses apapun yang dia bisa dapatkan di internet gitu ya. Atau dia terpapar dengan apa yang ada di internet. Sehingga situasi-situasi ini yang memang sangat berbahaya. Ditambah lagi sebenarnya beberapa platform-platform digital itu kan memang diciptakan sebagian besar tidak untuk anak gitu. Jadi dunia digital itu kan memang ditemukan sebenarnya kan untuk membantu proses pekerjaan orang-orang dewasa ya. Tapi dalam seiring perkembangannya ternyata juga digunakan oleh anak-anak. Bahkan kita kemarin dalam masa pandemi mau tidak mau anak-anak difasilitasi dengan perangkat digital. Karena saat itu kita sangat membutuhkan untuk mengejar ketertinggalan anak-anak gitu ya. Jadi dan itu yang sebenarnya juga plus minusnya itu menjadi salah satu yang menjadi tantangan kita karena akhirnya beberapa anak-anak yang tadinya belum dipersiapkan dengan baik ketika mereka tiba-tiba mengakses internet dengan adanya gadget itu jadi kebablasan. Nah, sementara kalau anak-anak yang saat ini sebenarnya itu sudah mulai lebih baik gitu ya dalam mereka mengelola penggunaan gadgetnya karena mereka sudah orang tua sudah mulai aware, sudah mulai peduli dan sudah mulai tahu apa yang harus dilakukan. Jadi memang ada proses induksi atau proses pengenalan kepada anak-anak yang tidak di masa pandemi ya. Kalau di masa pandemi itu kan tanpa ada bekal apapun tiba-tiba langsung gitu ya diberikan perangkat dan itu yang membuat teknologi juga eh, berpengaruh sangat tinggi. Plus sebenarnya ada beberapa segelintir orang yang memang menyalahgunakan teknologi ini untuk mencapai tujuannya. Salah satunya ya untuk kejahatan seksual pada anak. Dan mungkin juga faktor bisnis ya yang sebenarnya membuat yaitu pornografi ini kan juga sebenarnya bisnis yang sangat besar gitu ya. Dan ketika akses itu bisa didapatkan oleh anak, ya sebenarnya keuntungan bagi mereka adalah mereka mendapatkan calon konsumen itu dari usia awal dan bisa dikatakan calon konsumen ini akan menjadi pelanggan tetap gitu. Seperti halnya candu ya. Karena eh, menonton pornografi ini kan menimbulkan hormon dopamin. Nanti mungkin Mas Ardi bisa menyampaikan tuh, dopamin yang membuat orang jadi senang, merasakan bahagia dan tapi itu juga akhirnya memicu kita untuk melihat lagi atau proses kecanduan itu. Sehingga bisa dikatakan ketika anak mengakses ini, maka bisa dikatakan sepanjang hidupnya dia akan membutuhkan konten-konten pornografi ini untuk memenuhi kebutuhan kesenangan itu. Dan plus juga ketidakpahaman kita sebagai masyarakat ataupun orang tua kadang-kadang untuk melihat situasi-situasi ini dan kerentanan yang muncul ya, yang dianggap mungkin biasa aja ketika anak main game online, padahal di sana juga syarat anak-anak terpapar dengan konten-konten pornografi juga sebenarnya karena anak-anak dibiasakan untuk melihat misalnya satu contoh kalau kalau dalam game online laki-laki itu selalu ditampilkan dengan yang gagah gitu ya dengan semua perlengkapan yang lengkap bahkan sampai pelindung pelindung pakaiannya lengkap gitu ya tapi kalau bagi perempuan itu diperlihatkan dengan sesuatu yang seksi gitu tanpa pelindung bahkan dengan pakaian-pakaian yang sangat minim jadi ini kan kontras ya mau perang tapi perempuannya dengan pakaian yang sangat minim, kalau laki-laki dengan pakaian yang sangat gagah, dengan pelindung. Jadi ini juga sebenarnya salah satu hal yang secara tidak langsung mengkonstruksikan pola pikir dan pola pemahaman anak-anak untuk melihat konten-konten pornografi, gitu ya. Satu lagi Mbak, yang sebenarnya juga yang kita waspadai bahwa konten pornografi, apalagi anak yang dilibatkan menjadi objek gitu ya, itu juga dipakai oleh pelaku-pelaku seperti pedofilia atau pelaku-pelaku yang memang ingin melakukan abuse kepada anak, kekerasan seksual pada anak, untuk mencuci otak anak-anak. Jadi kalau anak-anak balita yang dia tidak tahu apa-apa atau anak SD yang tidak tahu apa-apa, dia dipersuguhkan dengan konten-konten seperti itu, dia bisa bilang, ini loh, anak yang lain aja bisa melakukan ini, maka kamu juga bisa melakukan. Dan ini kita melihat sebagai satu hal yang digunakan oleh pelaku-pelaku itu untuk apa ya, memanipulasi pikiran anak-anak. Ya,
Baik, terima kasih Pak Andi. Ini menarik sekali ya, karena ternyata mungkin kalau dari segi kemudahan akses itu bercabang lagi ya banyaknya kepentingan-kepentingan dari orang-orang itu seperti apa. Nah mungkin kalau dari perspektif Mas Ardi, boleh dijelaskan juga Mas gimana gitu sebagai seseorang yang mungkin terjun langsung ke lapangan untuk menangani kasus dan juga dari sisi psikologis. Silakan Mas Ardi. Baik. Kalau saya akan menjelaskan menurut POV saya sebagai seorang psikolog, jadi secara psikologis ya, di mana di lapangan saya melihat bahwa cepatnya akses internet dan majunya teknologi saat ini tidak dibarengi dengan literasi yang sesuai, khususnya di orang tua, di mana orang tuanya dulu kan nggak ada nih namanya internet, nggak ada yang namanya handphone, gadget dan sebagainya. Sekarang Masya Allah gadget udah bisa dilipat-lipat dan sebagainya, sangat mudah sekali. Jadi orang tua itu tidak mempunyai basic bagaimana cara yang bijak memberikan gadget atau memberikan teknologi kepada anaknya. Jadi itu dulu. Jadi basic dari orang tuanya sendiri itu juga sangat minim terkait dengan pengetahuan tentang teknologi dan gadgetnya. Malah kadang lebih pintar anaknya. Pertama itu. Yang kedua, ketika orang tua akhirnya memberikan gadget, misalkan kasusnya pandemi kemarin karena buat sekolah dan sebagainya, orang tua juga tidak tahu untuk mengawasinya seperti apa. Karena di internet sendiri itu sangat masif banget. Bahkan saya waktu itu pernah baca artikel tentang kesehatan, itu ada konten atau iklan yang mengarah ke pornografi. Nah, kalau saya paham, oh itu tidak, langsung saya close. Tapi untuk anak-anak, itu awalnya dia akan jijik. Karena apa? Sistem limbiknya itu ngeluarin bahwa, ih itu sesuatu hal yang aneh, sesuatu hal yang menjijikkan, dan dia merasa itu tidak baik. Tapi ketika terus-terusan seperti itu, akhirnya anak lama-lama penasaran dan akhirnya mengklik. Gitu loh. Itu adalah aspek dari pengawasan orang tua. Lalu gini, menjadi masalah apabila ketika anak ini tidak dalam pengawasan, orang tuanya tidak paham, akhirnya terjerumus dalam perilaku pornografi tersebut. Misalkan ada pertanyaan, kenapa kok bisa demikian, Mas? Karena manusia itu ada namanya teori perkembangannya. Nah, ini fokusnya ke teori psikoseksual, di mana anak itu ada fase oral, fase anal, fase palik, latensi, dan genital. Nah, pada fase-fase ini, anak itu harus selesai dalam setiap fasenya dan tidak boleh ada hambatan. Contoh misalkan fase oral. Fase oral itu 0 sampai 6 bulan di mana anak itu kepuasannya di mulut. Jadi segala sesuatu apapun dimasukkan ke mulut untuk memuaskan hasratnya atau kenikmatannya. Lalu masuk ke fase palik, latensi dan genital. Nah, yang menjadi masalah itu ketika fase palik di mana Oedipus kompleksnya itu udah mulai muncul. Rangsangan terhadap alat kelaminnya itu sudah ada, tapi dia masih belum ngerti tentang peran gender. Makanya di sini balik lagi, pentingnya orang tua dalam memberikan edukasi, khususnya dalam seks edukasi, ini penting. Namun di Indonesia sendiri ini menjadi hambatan di mana hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, seks edukasi itu dianggap masih tabu. Jadi ini juga yang menjadi gap yang akhirnya terjadilah itu perilaku-perilaku pornografi dan perilaku seks yang menyimpang gitu sih. Jadi sistemnya itu sangat holistik sekali, baik dari orang tuanya, lingkungan, dan akses yang mendukung. Seperti itu kalau dari sudut pandang saya. Oke, terima kasih Mas Ardi. Ini juga sama-sama menarik ya teman-teman Sohib. Jadi ternyata faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak ini, terutama mungkin yang di bawah umur, itu bisa terpapar kecanduan menonton pornografi ini tidak hanya dari kemudahan aksesnya aja gitu ya. Tapi ada juga kayak mulainya tadi mungkin yang Mas Ardi itu kurangnya pengawasan orang tua, kemudian mungkin karena masalah sex education ini masih dianggap yang tabu, itu juga menjadi salah satu faktor-faktor tersebut gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya di sini Sohib ini ada yang sudah menjadi orang tua di sini mungkin ya karena sebagian millennials. Jadi mungkin ini bisa sangat insightful gitu ya untuk bisa langsung diaplikasikan gitu untuk anak-anaknya. Nah, kalau sejauh ini gitu ya, kira-kira apa aja sih jenis-jenis pornografi yang mungkin atau yang sering diakses oleh anak-anak gitu dan gimana caranya anak-anak ini bisa mengaksesnya gitu. Mungkin boleh dari Pak Andi dulu. Ya, eh,
Kalau pornografi sendiri sebenarnya kalau kita itu cuma hanya membagi dua ya, Mbak. Yang pertama pornografi legal ilegal gitu ya. Karena ada pornografi legal yang memang diperuntukkan buat riset, buat kesehatan, terapi dan beberapa hal gitu ya. Nah, kemudian eh, di pornografi sendiri ini sebenarnya juga satu hal yang sangat dipisahkan atau terpisah antara pornografi anak dengan pornografi dewasa. Nah, kalau kita di Indonesia, pornografi itu masih masih sama gitu ya. Tapi di beberapa negara itu sudah jelas pemisahan antara konten pornografi dewasa dengan anak-anak yang dijadikan sebagai objek kekerasan seksual. Jadi tidak menyebutkan sebagai pornografi anak gitu. Artinya adalah gambar anak-anak yang ditunjukkan dalam konten-konten pornografi gitu ya, dalam konten-konten seksual itu sebenarnya bukan konten pornografi, tapi sebenarnya bukti kejahatan. Karena anak di abuse, karena anak mengalami kekerasan di sana. Dia dipaksa, dia diancam atau dia dibujuk, dibujuk dalam arti kata eh, dia tidak tahu apa-apa tapi dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa untuk dieksploitasi gitu ya, untuk diambil foto dan diminta untuk melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang itu direkam atau divideokan. Nah, ini yang bagi kita pemisahan yang jelas gitu ya, terkait dengan konten pornografi itu gitu. Jadi memang anak-anak yang dijadikan sebagai objek atau kita sebenarnya menyebutnya materi kekerasan seksual pada anak dan konten pornografi dewasa. Kalau macam-macamnya sih ya beragam gitu ya, tapi ya itu nggak perlu kita detailkan di sini. Tapi intinya adalah konten apapun berkaitan dengan pornografi itu tidak akan baik buat anak. Tapi sebenarnya bukan cuma anak, orang dewasa pun itu bisa saja teradiksi dan bahkan berpotensi menjadi pelaku kejahatan seksual pada anak. Jadi ini juga nanti ada riset juga yang dilakukan oleh ECPA dengan Kemensos terkait dengan anak-anak menjadi pelaku ya. Mungkin itu Mbak gambarannya kalau untuk konten pornografi itu ya, pemisahannya. Oke, jadi emang kita perlu dipisahkan dulu gitu ya konten pornografi yang tadi Pak Andi udah mention. Nah, kalau mungkin dari Mas Ardi gitu ya, kira-kira Mas Ardi pernah nggak mendapatkan istilahnya kayak problem atau misalnya konsultasi gitu, anak-anak itu biasanya aksesnya itu dari mana sih gitu? Mungkin Mas Adi boleh bantu share juga. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, saya ngambil dari pasien saya sendiri ya, bahwa sebenarnya gini, secara umum dulu deh, konten pornografi itu bisa didapat di mana aja pada anak. Yang pertama, pada buku cerita mereka, maupun buku bacaan mereka. Karena waktu itu ada kasus juga bahwa buku sekolah pun ada yang mengandung konten pornografinya. Lalu media, media sosial, media elektronik, iklan, dan sebagainya. Lalu juga ada komik, biasanya komik yang dari luar negeri, misalkan Jepang. Itu dimulai dari bajunya, pakaiannya. Terus game juga bisa, karena saya juga walaupun nggak pernah main game, tapi saya ngeliat, ya seperti yang dibahas oleh Pak Andi tadi, eh, si figurnya yang game itu, kalau perempuan tuh biasanya pakaiannya sangat minim sekali. Jadi itu contoh-contoh apa namanya media atau jenis pornografi yang bisa terpapar pada anak. Lalu kalau misalkan untuk pengalaman saya sendiri, jadi waktu itu ada pasien datang usia 7 tahun dengan keluhan dari sekolah, di mana anak tersebut, mohon maaf, menggesek-gesekkan alat kelaminnya kepada temannya, baik cewek maupun laki-laki. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya dirujuk untuk bertemu saya. Lalu saya melakukan observasi dan wawancara klinis kepada anak. Saya tanya, apa yang membuat dia seperti itu? Jawabannya, dia nggak tahu, dia bingung dan rasanya pengen begitu karena enak aja jadi puas. Terus setelah saya menggunakan teori psikodinamika, saya tarik ke belakang. Apa sih yang membuat dia seperti itu? Ternyata setelah saya dua kali sesi pertemuan, akhirnya dia bercerita bahwa dia itu nggak sengaja nonton video porno yang awalnya ditarik ke belakang lagi, ternyata gara-gara dia nonton YouTube, nonton biasa, nonton tentang geografi, terus tiba-tiba ada iklan, terus dia skip, dia skip, dia skip, sampai akhirnya dia penasaran itu apa sih, itu apa, akhirnya dia diklik. Saat dia pertama ngeklik, dia sampai gemeteran, takut, jijik, bingung, dan merasa bersalah. Namun saat dia nonton YouTube lagi, ada lagi seperti itu. Dan akhirnya dia penasaran lagi, akhirnya muncul
rasa kayak kok ada sensasi tertentu ya. Di sini muncullah nih polanya di mana tadi yang disebutkan apa namanya dopaminnya keluar. Dopamin adalah hormon untuk bikin orang jadi senang, rileks, bahagia dan sebagainya. Namun hal tersebut dilakukan berulang-ulang. Nah, karena sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik, akhirnya dopamin yang berlebihan di otak itu akhirnya merusak bagian prefrontal cortexnya, itu di bagian sini. Nah, prefrontal cortex itu apa? Prefrontal cortex itu adalah bagian eh, otak yang mengatur tentang etika, norma, kontrol diri, seperti itu. Jadi ketika bagian PFC-nya itu rusak, akhirnya fungsi-fungsi dari prefrontal cortex-nya sendiri itu pun akhirnya rusak, di mana menjadi anak yang terpapar atau kecanduan pornografi ini mengalami gangguan-gangguan. Pertama, yang paling paling gampang, paling datar adalah gangguan perilaku. Anak jadi cemas kalau ditanya, menghindar, dan sebagainya. Lalu kurangnya konsentrasi. Terus anak juga sulit untuk diajak belajar atau melakukan hobi yang biasanya dia senangi. Nah, perilaku-perilaku yang berubah ini itu masih belum terlihat. Sampai akhirnya konten pornografinya itu udah mulai nggak mempan nih sama dia. Dia cuma nonton doang tuh nggak mempan. Kalau gambar, akhirnya pasien saya ini naik lagi nih dosisnya nih. Makanya istilahnya untuk orang kecanduan pornografi ini narkolema, narkotika lewat mata. Jadi emang efeknya itu seperti nafsa. Jadi adiksi. Dosisnya kalau udah segini, udah nggak mempan, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Sampai akhirnya dia mencari video. Dia dapat tuh video, dapat lagi rangsangannya di otak, senang lagi. Terus sampai akhirnya nggak mempan lagi. Akhirnya dia naik lagi apa ke perilaku ke temannya. Suatu ketika dia nggak sengaja berdiri keluar dari apa namanya dari tempat duduknya. Mohon maaf, alat kelaminnya terpentur, kebentur ujung meja. Di situ ada reaksi atau rangsangan yang membuat dia apa ini hal baru. Karena itu mengeluarkan dopamin lagi, diulang lagi, diulang sampai akhirnya udah nggak mempan. Habis waktu itu kesenggol temennya nggak sengaja, kok nikmat. Akhirnya dia lampiaskan ke nah, itu loh bahayanya apa namanya narkolema atau pornografi pada anak itu efeknya sampai seperti itu. Bahkan untuk kasus yang lebih berat lagi, ketika dia sudah tidak bisa puas dengan reaksi seperti itu, akhirnya dia bisa melakukan masturbasi dan yang sampai parah nanti melakukan tindak pemerkosaan atau mungkin seks bebas. Jadi ya, seperti itu kenapa pornografi itu walaupun cuma gambar, itu sifatnya seperti nafsa yang seiring berjalannya waktu itu akan naik dosisnya sampai akhirnya orang tersebut itu nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Karena apa? Prefrontal cortex yang mengatur, bagian yang mengatur tersebut itu rusak atau tidak berfungsi. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Ardi. Ini menarik ya, karena yang tadi Pak Andi mention juga di internet itu sangat mudah gitu ya untuk diakses. Dan Mas Ardi juga tadi kasih real case gitu ya, dari anak itu awalnya lihat iklan di media sosial YouTube, akhirnya mungkin dia jadi cari tahu sendiri, semakin tingkat lagi naik tingkatannya itu naik lagi, sampai akhirnya di tahap kecanduan gitu. Dan mungkin partisipan malam hari ini juga ada orang tua atau ada kakak gitu ya yang punya adik-adik masih kecil gitu ya. Sebagai keluarga kita pasti khawatir gitu kan dengan kasus kecanduan pornografi ini. Nah, mungkin ngelanjut dari Mas Ardi dulu gitu ya, gimana sih caranya kita itu bisa sadar seorang anak ini mungkin udah terpapar nih gitu konten kecanduan pornografi gitu. Kira-kira ada tanda-tanda yang paling mudah nggak nih untuk kita bisa kenali? Silakan Mas Ardi. Oke, sebenarnya kunci utamanya pertama orang tua atau orang terdekat itu harus memiliki empati dan kepekaan ya. Karena kalau misalkan orang tuanya atau guru atau orang terdekat yang dewasa itu tidak mempunyai kepekaan, juga tidak akan tahu bahwa oh ini anak itu mengalami perubahan. Karena sebetulnya untuk kasus seperti ini, anak itu akan mengalami suatu perubahan perilaku. Contohnya anak sering gugup, khususnya ketika diajak berkomunikasi. Padahal dia nggak melakukan salah atau apa-apa gitu. Tapi karena dia tahu dia itu
konsumsi konten pornografi, di alam bawah sadarnya dia tuh merasa bersalah. Makanya ketika dia diajak ngobrol atau diajak ngomong serius saat makan atau apa, dia biasanya gugup. Lalu ada perubahan perilaku juga, biasanya dia jadi malas dan enggan belajar. Lalu lebih senang menyendiri, dan kalau dia ada gadget, dia fokus ke gadgetnya. Terus dia tidak lagi bergairah pada aktivitas-aktivitas, misalkan seperti hobi, olahraga, atau kesenangan yang biasa dia jalani. Jadi dia malah senangnya mendiri, menutup diri, dan biasanya dengan handphonenya di kamar. Terus dia kadang merasa cemas apabila handphonenya dipegang sama orang lain, khususnya orang tua gitu. Lalu anak juga jadi mudah tersinggung, misalkan kayak kenapa jadi marah, baik secara verbal maupun perilaku. Terus anak ini juga jadi ada perilaku, ada apa, penurunan konsentrasi dan apa namanya, jadi mudah lupa, jadi susah fokus juga. Segitu sih kalau untuk lihatnya. Tapi balik lagi, orang tua dan guru itu harus fokus, harus peka terhadap perubahan anak. Karena anak tuh kelihatan kok kalau ada masalah, nggak usah kasus pornografi deh. Dia ada masalah di sekolah terkait akademis maupun sosialnya, itu nanti perilaku di rumah itu pasti akan berubah. Jadi untuk orang tua lebih peka lagi terhadap perilaku anak yang biasanya ini kok biasanya pulang langsung makan, atau ini kok ada perubahan di sininya. Ya, mungkin orang tua bisa melakukan pendekatan, tidak langsung ngejudge. Jadi kayak tanya dulu bagaimana kabarnya hari ini, udah terus diajak makan, pokoknya ajak santai. Dan kuncinya emang orang tua itu harus menjadi teman pertamanya daripada anak. Jadi anak apa-apa itu bisa terbuka dan bercerita kepada orang tuanya. Oke, jadi kuncinya kita sebagai orang yang lebih dewasa itu harus lebih peka gitu ya, supaya kita bisa cari juga solusi saat kita sudah mengenali ciri-ciri tersebut. Hmm. Kalau misalnya dari Pak Andi nih, kira-kira gimana sih Pak gitu tanda-tanda yang bisa kita kenali gitu pada anak? Ya, kalau dari sisi kita sih sebenarnya memang anak-anak yang terpapar pornografi, apalagi kalau misalnya dia menjadi korban grooming ya, istilah kita itu ketika dia didekatin oleh seseorang yang dia mengarahkan anak-anak ini untuk memproduksi, membuat konten pornografi, atau dia memang diberikan konten-konten pornografi untuk merangsang keinginan anak untuk terus beraktivitas secara seksual dengan pelaku, itu biasanya memang ya ada perubahan perilaku ya. Tadi Mas Ardi juga sudah sempat menyampaikan perilakunya pasti dia akan menutup diri. Gitu. Jadi kalau bagi anak-anak yang dia menjadi korban atau objek pornografi itu biasanya akan sangat tertutup, bahkan pada sampai tahap-tahap akhir dia akan seperti stres gitu ya, karena dia nggak mampu lagi untuk menanggung eh, rasa bersalahnya ataupun kecemasan yang dia dapatkan. Karena kalau di sisi kita itu kita sering melihat bahwa ada anak-anak yang kalau anak-anak yang terpapar tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ardi ya, dia akan cenderung perilakunya seperti tadi. Tapi kalau untuk anak-anak yang menjadi korban itu biasanya mereka punya kekhawatiran yang sangat berlebih karena mereka sudah menyebarkan atau mengirimkan konten-konten mereka. Jadi rasa bersalahnya itu malah justru lebih besar bagi anak-anak yang menjadi korban. Dan eh, pelaku itu akan mencoba untuk mengisolasi anak dari kehidupannya. Jadi pelaku ini akan mencoba untuk dengan pengaruh yang dia miliki, dia akan mendikte anak untuk tidak menceritakan kepada orang-orang yang lain, bahkan kepada orang tua ataupun teman terdekat dia gitu ya. Dengan cara apapun, bisa dengan cara memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, memberikan uang, atau dengan ancaman-ancaman. Nah, seringnya akhirnya ancaman ini tetap akan dilakukan biasanya ketika misalnya anak sudah mulai mulai gelisah, mulai tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh pelaku, sehingga anak-anak ini akan justru perilakunya akan sangat sangat dahsyat ya kalau kita melihat traumatiknya akan sangat tinggi sehingga dia sampai ya bahkan dalam beberapa kasus tuh ada yang sampai mereka memilih untuk bunuh diri ya. Ya mudah-mudahan kita tidak ada anak-anak kita seperti itu. Harapannya mereka bisa mendapatkan dukungan. Tapi ini karena mereka merasa tidak punya kemampuan untuk melakukan upaya untuk keluar dari situasi itu karena berada dalam situasi kekangan oleh pelaku. Jadi orang tua perlu tahu bahwa ketika anak-anak berperilaku yang tidak
semestinya ketika dia kebiasaannya berubah gitu ya, yang akhirnya di kamar lebih sering mengunci, lebih sering sendiri, itu perilaku-perilaku yang sangat sering sekali gitu muncul. Bahkan kalau ketika anak-anak itu misalnya terbiasa dengan bahasa, kata-kata yang itu mengandung konteks seksual gitu ya, bahkan dengan pakaian sendiri sekalipun, yang tadinya terbiasa dengan pakaian tertutup, kemudian dia terbiasa mulai membuka pakaian-pakaiannya, memakai pakaian-pakaian yang sensitif atau yang terbuka, itu juga salah satu indikasi bahwa anak-anak ini sudah terpapar dengan konten-konten pornografi karena pikirannya sudah mulai menerima gitu ya aktivitas-aktivitas seksual itu sebagai bagian dari diri dia. Nah, kalau misalnya pada tahap akhir ketika anak-anak ini sudah merasa tidak mampu, biasanya inilah trauma-trauma ini yang akhirnya muncul menjadi satu hal yang dilihat oleh orang tua. Biasanya kebanyakan anak-anak sudah mulai diam, mulai marah-marah, atau sudah ada perilaku yang mengganggu secara emosional atau psikologis, itu biasanya baru ditemukan oleh orang tua gitu ya. Begitu Mbak kira-kira. Oke, ini menarik ya karena Pak Andi mention beberapa kali kalau anak itu sering menjadi objek gitu ya dalam konten pornografi ini. Nah, selaku perwakilan dari Ekpat Indonesia juga nih Pak Andi, apakah kemudian ada kaitannya juga gitu dengan andil orang yang lebih tua atau dewasa dalam mengeksploitasi anak-anak tersebut? Iya, jelas ada ya Mbak. Karena coba bayangkan tadi Mas Ardi juga sempat menyampaikan, bahkan di buku pendidikan sekalipun itu ada, gitu. Ada konten seksual yang lolos gitu ya, lolos sensor. Itu kenapa gitu? Apa sih yang dimaksud di situ kan sebenarnya itu salah satu hal yang memang eh, membuat anak-anak terpapar gitu ya. Konten iklan, kemudian platform-platform sosial media itu dipromosikan dengan konten-konten yang sangat sensitif gitu. Yang mau nggak mau anak-anak jadi terpapar. Jadi ini yang perlu mungkin juga bagi guru-guru ketika memberikan tugas kepada anak-anak itu juga perlu mengajarkan tentang apa yang boleh dan tidak, apa hal-hal yang harus dihindarin ya. Karena eh, kalau kita melihat sebenarnya jumlah orang yang melakukan kejahatan seksual pada anak yang punya kecenderungan secara pedofil ya, kalau kita menyebutnya preferensi seksualnya memang anak, itu sebenarnya jumlahnya sedikit, Mbak. Gitu ya. Jumlahnya sangat sedikit, tapi dia menyasar anak-anak yang polos, anak-anak yang tidak pernah tahu apapun. Kalau anak-anak yang sudah terpapar, sudah terbiasa dengan hal itu, mereka tidak tertarik, gitu ya. Nah, selain pelaku yang preferensial ini, ada pelaku yang kita sebut pelaku situasional. Ini adalah orang-orang yang memanfaatkan situasi-situasi di mana, misalnya anak-anak karena dia apa ya ingin tahu tentang seksualitas, ini pelaku justru memanfaatkan ketika anak-anak sudah memposting diri dia dengan konten-konten yang sensual, ini pelaku-pelaku ini yang akhirnya justru memanfaatkan situasi ini mendorong anak-anak ayo terus buat lagi dan segala macam gitu ya. Mereka memberikan bahkan kalau sekarang kan misalnya live streaming dan segala macam itu kan ada diberikan hadiah, diberikan bahkan di game online itu pelaku-pelaku ini mendorong anak-anak ini untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pelaku gitu ya. Eh, dengan dia diberikan semacam gift atau diberikan kuota atau diberikan armor gitu ya untuk supaya anak-anak ini bisa main game dengan lebih baik gitu. Jadi memang ada unsur di mana kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang secara seksual itu ingin beraktivitas seks dengan anak ini sangat tinggi gitu ya. Dan ini juga menjadi salah satu bisnis ternyata gitu. Jadi kalau kita melihatnya sebenarnya hanya sebagai sebatas konten pornografi, enggak, ini juga bisnis yang sangat besar sekali. Seperti satu contoh, dulu ada warga negara, ini kebetulan mohon maaf juga Bandung, itu kasus tahun 2018 membuat konten pornografi anak laki-laki yang menjadikan sebagai objek dengan perempuan dewasa dan itu dia mendapatkan bayaran 300 juta gitu ya. Untuk satu konten video. Jadi ini sebenarnya sebuah bisnis yang sangat besar sekali sehingga karena demand yang sangat tinggi, permintaan yang sangat tinggi sehingga banyak pelaku yang memang terus mengeksploitasi anak gitu. Eh,
Dan konten-konten ini juga semakin meluas ketika diperjualbelikan di sosmed ya. Jadi ini juga mungkin saran saya kalau misalnya semua para sohib di sini mendengarkan ini, kalau misalnya mendapati konten-konten ini ya segera laporkan. Prinsipnya itu sih sebenarnya, karena kalau kita nggak laporin, maka itu akan terus bergulir dengan begitunya gitu ya. Meskipun kita melihat ada banyak sekali, ya itu laporkan. Karena sebenarnya meskipun platform-platform digital itu punya ada yang sedikit longgar gitu ya soal aturan regulasi pornografi, tapi kalau itu berkaitan dengan pornografi anak, sebenarnya bisa kita pastikan mereka punya komitmen, punya kewajiban gitu ya. Untuk itu, kalau mereka tidak mau melakukan penanganan untuk konten-konten anak yang menjadi objek pornografi, kita bisa tuntut, bahkan platformnya bisa hancur gara-gara itu. Jadi seperti tadi yang Mbak Dinda sampaikan, itu platform-platform itu punya kewajiban untuk konteks yang untuk pornografi anak ya. Kalau pornografi dewasa, ini satu hal yang mungkin masih sangat apa ya, beragam ya, karena konten-konten itu ada yang memang dibuat karena paksaan tanpa sepengetahuan atau istilah kita tanpa konsen gitu ya, tapi memang ada yang memang dia mau membuat dan menjualbelikan itu. Tapi pada konteksnya untuk anak itu nggak ada apa ya istilahnya kompromi gitu. Jadi eh, karena pada prinsipnya itu tadi, konten-konten anak ini bukan konten pornografi, tapi bukti kejahatan. Jadi anak itu di-abuse untuk tujuan seksual ataupun untuk tujuan komersil gitu ya. Oke, oke, oke. Ini menarik ya. Kalau misalnya dari perspektif Mas Ardi nih, kira-kira kalau faktor psikologis ada yang mengikuti nggak dari case-case yang udah Pak Andi sebutkan tadi hingga pelaku itu bisa sampai mengumpulkan atau menyebarkan konten pornografi gitu dan objeknya itu anak-anak di bawah umur. Gimana Mas Ardi? Oke, berarti ini kita fokusnya kepada pelaku eh, apa namanya, penikmat pornografi anak ya atau pedofilia lah istilahnya. Saya pernah sih 2 kali nangani kasus ini. Dari 2 kasus ini hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Karena orang dengan gangguan orientasi seksual atau mungkin gangguan masalah mental yang lain itu tidak ada untuk penyebab pastinya. Karena setiap individu balik lagi mempunyai latar belakang pendidikan, masa lalu dan sebagainya yang berbeda-beda yang akhirnya membentuk pribadi orang seperti ini. Namun polanya sama ada, yaitu adanya traumatis di masa lalu, khususnya di masa perkembangan psikoseksual anak tadi. Lalu ada juga beberapa faktor eksternal. Contohnya apa? Ada faktor kurangnya pendidikan atau di bawah pendidikannya. Lalu juga ada faktor ekonomi. Jadi sebetulnya awalnya ada pasien, saya menangani kasus orang ini tuh tidak pedofil. Cuma dia tahu kalau untuk menyewa PSK atau apa itu apa namanya mahal atau dia nggak ada uang segitu. Nah, ada anak tetangga yang dikasih permen aja mau. Nah, akhirnya dia coba tuh sekali dan dia menikmati. Balik lagi dopamin yang keluar dan diulangi seperti itu. Itu untuk faktor yang karena ekonominya. Ada lagi yang lebih klinis, itu emang ada gangguan traumatis di masa lalu. Dia menjadi objek juga saat itu, dan dia merasa dirinya tidak berharga, dendam dan sebagainya, akhirnya membentuk pola kepribadiannya dia bermasalah, dan dia malah juga jadi suka tuh mengeksploitasi anak karena dia merasa punya dendam. Dia dulu kan dia itu inferior. Nah, saat dia dewasa, dia dia apa luapkan tapi ke anak supaya dia apa? Dia mendapat bayaran atas keinferioran dia di masa lalu. Sekarang ini aku udah superior gitu. Jadi kalau disebut faktor penyebabnya apa, itu setiap individu untuk kasus yang saya tangani kebetulan itu berbeda-beda. Ada yang karena traumatis di internalnya, ada yang faktor eksternalnya di pendidikan dan ekonominya. Gitu sih, Kak. Oke, jadi gitu ya nih teman-teman Sohib. Ternyata ada faktor-faktor gitu yang menyebabkan anak itu bisa bisa dijadikan sebagai objek dari konten pornografi juga gitu. Dan kalau misalnya kita tarik benang merahnya, tentu kesadaran dan juga literasi ini merupakan dua hal yang sangat penting gitu yang menjadi PR untuk kita semua bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan pornografi anak ini. Nah, karena mungkin di sini juga yang tadi udah aku mention banyak yang hadir itu orang tua, kemudian guru, kemudian seorang kakak
peka gitu ya. Jadi banyak mungkin pertanyaan yang muncul juga nih untuk Mas Ardi gitu. Gimana sih cara kita yang terbaik untuk bisa memberikan edukasi kepada anak dan apakah ada pendekatan atau metode khusus gitu untuk setiap kelompok usia? Silakan Mas Ardi. Saya ulangi lagi misalkan seperti tadi bahwa orang tua itu harus mempunyai kapasitas dan pengetahuan minimal lah, umum lah terkait dengan seks edukasi pada anak. Sekarang udah banyak banget kok literatur atau buku-buku terkait dengan seks edukasi pada anak. Dimulai pada apa? Pada anak kalau mandi di usia 3 tahun. Jadi anak udah mulai belajar toilet training, mandi dan sebagainya. Untuk anak laki-laki, ya dimandiin sama ayahnya. Anak perempuan dimandiin sama ibunya. Ketika mandi, anak biasanya akan menanya, kenapa mama, mohon maaf, ininya besar, kok aku enggak? Kenapa ini, kok ada ininya? Enggak. Kita juga bukan malah, banyak orang tuh pakai, saya belum bisa ngomong gitu. Banyak pasien saya itu yang konsultasi. Tapi sebetulnya, ya kita lah yang memberitahu. Jangan sampai anak itu tahu dari orang lain, atau dia mencari tahu sendiri, akhirnya salah. Makanya balik lagi, bahwa hal tentang seks edukasi ini adalah peran orang tua yang memberikan edukasi kepada anak sebagai garda terdepannya itu untuk primernya adalah orang tua. Nanti saat dia sekolah, nanti ada tuh pelajaran-pelajaran tadi fikih kalau agama Islam atau mungkin nanti ada pelajaran IPA. Karena kebetulan saya juga dipanggil beberapa kali sama sekolah, khususnya di anak kelas 5 dan 6 untuk bicara terkait dengan pubertas. Lalu eh, orang tua tersebut itu juga harus punya pemahaman, jangan asal-asalan ini gini ini atau dipakai istilah-istilah. Soalnya anak itu harus tahu, misalkan laki-laki tuh punyanya bukan burung tapi penis. Diomongin aja nama aslinya. Terus habis itu dikasih tahu penis ini atau vagina ini tidak boleh ya dilihat sama orang lain. Kalau sekarang nih boleh sama mamah doang, papa pun nggak boleh lihat karena kamu perempuan misalkan gitu. Jadi mandinya sama mama. Terus nanti kalau ada orang selain mama atau siapa pengen lihat atau memegang, kasih tahu mama ya gitu. Jadi dari awal tuh udah membangun komunikasi terkait dengan seks edukasi itu antara orang tua dan anak. Lalu balik lagi orang tua juga harus memberikan yang betul bahwa itu bukan burung tapi penis, itu tuh vagina. Terus dikasih saat pakai baju atau berlap dikasih tahu area-area ini area umum. Ini boleh nih dipegang orang lain kayak kamu salaman, main sama teman itu boleh. Nah, di sini area nih abu-abu nih. Misalkan kamu dipeluk dan sebagainya hanya orang-orang terdekat kamu. Kalau ada orang di luar dari keluarga atau yang dekat sama kamu, megang-megang, meraba atau mencoba apa namanya memeluk kamu, kamu bilang jangan, tidak, dan habis itu kamu bilang ke orang tua. Termasuk nanti ada area sensitif yang cuma dia doang yang tahu. Jadi orang tua balik lagi harus punya apa namanya pemahaman terkait dengan seks edukasi dan mengkomunikasikan anak terhadap seks edukasinya itu sendiri. Lalu makin besar ketika anak sudah dipegangin gadget, ini juga saya praktekin ke adik saya. Kebetulan saya masih punya adik yang sekolah dan dia kemarin saya beliin handphone. Akhirnya saya setting bahwa ketika dia nginstal apa atau apa itu ada notifnya di email saya. Nah, itu adalah praktek saya untuk mengawasi adik saya secara jauh gitu. Lalu untuk anak-anak yang lebih kecil, misalkan yang masih TK atau SD, ya berikan gadget yang emang gadget anak, di mana spesifikasinya tidak mendukung yang aneh-aneh, hanya untuk nonton, belajar, dan sebagainya. Lalu juga di-downloadin aplikasi-aplikasi anak, termasuk YouTube-nya, YouTube anak. Itu sih cara untuk kita bisa sebagai orang tua atau orang yang lebih tua di sekeliling anak untuk menjaga anak terpapar dari hal-hal negatif itu. Lalu selain seks edukasi tadi, anak juga diajarkan tentang norma sosial dan norma agama. Karena ini juga tidak terlepas dari hal tersebut. Karena di mana norma sosial dan norma agama juga membentuk karakter sekaligus membentengi anak supaya dia tetap di jalannya. Gitu sih. Itu kalau dari saya.
Oke, jadi itu ya teman-teman Sohib nih yang udah dewasa di sini. Jadi tips dari Mas Ardi secara holistik gitu gimana cara pendekatan ke anak itu bisa di apa lakukan juga gitu ya tips yang tadi. Nah, kalau untuk Pak Andi nih Pak gimana gitu seumpamanya kalau ada anak atau murid atau adik kita itu yang menjadi korban gitu. Hal pertama kali yang perlu kita lakukan itu apa sih Pak? Dan jikalau memang perlu mencari bantuan hukum, itu biasanya aksesnya mungkin ke mana? Boleh dijelaskan Pak Andi? Ya, yang pertama kan sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan anak ya. Itu jadi seringkali pertama kali yang ketika misalnya ada kasus itu kamu kok begitu. Nah, itu satu hal yang sebenarnya tidak boleh gitu ya. Jadinya situasi yang dihadapi oleh anak itu sebenarnya bukan kesalahan dia gitu ya. Karena dia sebenarnya keterpaparan itu kan karena memang hal yang tidak bisa dihindarkan dengan perkembangan teknologi saat ini. Bahkan sebenarnya itu secara struktural kan mestinya itu menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Dan itu yang masih belum mampu sebenarnya pemerintah kita dalam konteks untuk memastikan dunia digital itu aman gitu ya. eh Tidak boleh untuk menyalahkan. Kemudian orang tua juga jangan panik karena kalau di dunia digital ini juga kita nggak tahu pasti ya. Kalau misalnya anak ini menjadi korban, dia menjadi objek pornografi, misalnya diminta mengirimkan gambar oleh seseorang. Terus kemudian karena ngelihat profil akunnya ada namanya, terus kemudian orang tua langsung dengan gegabahnya misalnya melaporkan atau menyebarkan informasi gitu ya, yang membuat itu ternyata salah gitu. Karena bisa saja pelaku ini sebenarnya memang mengambil identitas orang lain atau menyamar menjadi pelaku-pelaku yang lain gitu ya. Sehingga orang tua juga perlu berhati-hati sebenarnya dalam melakukan penanganan untuk kasus khususnya yang konten pornografi. Dan ini juga perlu pemahaman di masyarakat juga. Kalau misalnya menghadapi kasus-kasus seperti ini, misalnya anak di grooming gitu ya, diminta untuk konten-kontennya secara seksual melalui sosial media, itu juga orang tua mesti tahu cara kerja juga dunia digital. Karena kalau misalnya kita tiba-tiba langsung blokir, tiba-tiba langsung hapus, nah itu sebenarnya jejaknya akan menyulitkan, bisa sih bisa, tapi akan menyulitkan penegak hukum untuk melakukan proses gitu ya. Prosesnya akan lebih lama. Jadi kalau misalnya misalnya menggunakan aplikasi perpesanan gitu ya, kita jangan kemudian langsung blok, tapi kumpulkan dulu, screenshot dulu, atau kumpulkan dulu eh, bahan-bahan yang akan menjadi pelaporan gitu ya, yang bisa menjadi bukti itu dikumpulkan. Setelah itu memang datang ke orang-orang yang memang bisa memberikan support atau dukungan ya. Dalam hal ini sebenarnya ketika kasus-kasusnya secara kalau misalnya ada ketergantungan secara psikologis, anak-anak terganggu ya tentunya membutuhkan dukungan konselor atau psikolog gitu ya. Tapi untuk konteks penanganan hukum, kan biasanya juga orang tua kalau kita sendiri aja yang tak paham hukum pun kadang-kadang ketika menghadapi masalah ini pasti akan meminta bantuan orang hukum. Jadi nggak perlu takut juga atau kita merasa malu gitu ya, karena memang ketika kita menghadapi situasi, prinsipnya ya memang kita harus butuh bantuan dari orang lain karena kita nggak akan mampu untuk menyelesaikan itu sendiri karena pikiran kita mungkin akan tertuju kepada masalah sementara solusi kita mungkin jadi terhalang ya karena terfokus memikirkan masalah sehingga dengan dukungan orang lain bisa lebih membantu. Kemana kita harus melapor? Kalau di Bandung itu ada beberapa teman-teman lembaga yang memang memberikan dukungan buat penanganan kasus korban ya. Ada Samahita, ada Yayasan Laha Bandung, ada Yayasan Bahtera. Ini LSM-LSM lokal yang setahu saya punya komitmen untuk perlindungan anak. Kalau prinsipnya kalau di banyak tempat itu kita bisa memanfaatkan unit pelayanan teknis daerah (UPT) gitu ya, unit pelaksana teknis yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di tingkat kabupaten kota semestinya ada, tapi kalau belum ada kemungkinan karena ketidakmampuan daerah itu untuk membuat atau menyelenggarakan UPT ya. Tapi hampir di sebagian besar kabupaten kota dan provinsi itu sudah ada UPT PPA namanya, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus pornografi, eh, artinya kasus-kasus kekerasan seksual anak itu juga bisa melapor ke sana, Mbak. Kalau untuk di tingkat kepolisian, ini juga yang sering sekali misalnya teman-teman mendapati kasus gitu ya, lapor ke polisi. Ternyata tidak semua polisi siap. Jadi
kalau lapor-lapor untuk kasus-kasus anak, itu saya sarankan Bapak Ibu datang langsung ke Polres, tingkatnya di tingkat Polres. Kalau di tingkat Polsek itu pasti akan apa namanya mendapatkan penolakan secara halus gitu ya, atau akan dirujuk tetap ke Polres karena unit yang ada itu baru ada unit eh, UPPA, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak itu di tingkat Polres yang baru ada karena di sana disediakan penyidik yang sudah paham terkait dengan hak anak dan penanganan-penanganan untuk kasus anak. Kalau di tingkat Polsek mereka belum memiliki polisi yang punya spesifikasi kemampuan lebih gitu ya untuk penanganan kasus-kasus anak. Jadi supaya nggak bolak-balik atau nggak ini ya apa namanya kecewa gitu ya, ya itu di tingkat Polresnya kalau mau melapor. Kalau juga mau melapor di Ekpat ya mungkin bisa juga kita juga bisa bantu ya untuk rujuk. Tapi kalau paling gampang kalau teman-teman bisa mengakses internet gitu ya, Soe bisa mengakses internet itu ada carilayanan.com gitu ya. Ya itu forum pengada layanan itu bisa memberikan akses layanan, memberikan informasi di kabupaten kota itu ada lembaga-lembaga layanan apa saja yang memberikan dukungan dan bantuan kepada anak-anak atau perempuan di Indonesia. Jadi cari layanan ya .com gitu. Oke, ini Sohib di rumah pada note nggak nih tadi yang udah dimention sama Pak Andi ya? Karena informasinya penting nih, kita jadinya harus tahu gitu kemana kalau kita harus melapor saat menghadapi kasus tersebut gitu. Nah mungkin terakhir nih dari Pak Andi dan juga Mas Ardi gitu ya, ada nggak sih tips gitu untuk Sohib di rumah? Apa sih yang perlu kita lakukan gitu untuk bisa mencegah anak atau adik kita ini menjadi korban atau bahkan pelaku dari pornografi? Boleh, mungkin mau dimulai sama siapa dulu nih? Nah, dulu boleh deh. Oke, Ya, boleh. Ya, prinsipnya kan sebenarnya memang ini ya, sebagai orang tua itu memang harus membuat lingkungan yang kondusif buat anak. Ketika lingkungan tidak bisa kondusif, maka yang perlu kita berikan adalah bekal. Bekal kepada anak untuk dia paham terkait situasi-situasi yang akan dia hadapi, dan bagaimana dia harus bisa mengambil keputusan, gitu ya. Kalau ini sih umumnya untuk anak-anak yang sudah mulai bisa berpikir ya, tapi kalau untuk anak-anak yang masih usia sekolah dasar atau di bawah itu balita, kedekatan dengan orang tua itu adalah sesuatu hal yang mesti harus kita jalin ya. Jadi jangan putus komunikasi dengan anak, kemudian orang tua juga harus melek informasi gitu ya, karena kalau enggak ya kita akan ketinggalan gitu ya. Meskipun tidak harus terampil secara digital, tapi kita setidaknya paham dan ketika membangun komunikasi baik dengan anak, justru anak itu akan menjadi guru kita untuk keterampilan digital. Mungkin itu yang paling penting adalah membangun komunikasi dan mengedukasi anak kita ya, mempersiapkan secara eh, mental dia untuk setidaknya tahu apa yang bisa dia lakukan untuk ketika menyikapi hal-hal yang dia temukan di dunia nyata ataupun di internet. Ya. Oke, jadi kalau dari Pak Andi mengedukasi dan membangun komunikasi dengan anak gitu ya. Kalau dari Mas Ardi nih, tipsnya apa nih, Mas? oke. Betulnya untuk tipsnya atau cara-caranya sudah saya paparkan tadi ya, mulai dari dia mandi, memberikan seks edukasi, dan sebagainya, termasuk kontrol gadget dan sebagainya. Dan sudah diperkuat juga oleh Pak Andi, itu juga sejalan dengan apa yang sudah disampaikan. Namun, saya ingin menambahkan nih, yang mungkin sering kelewat dan tidak disadari oleh orang tua, adalah kita harus mengenali lingkungan teman anak kita, temannya siapa, dia deketnya sama siapa, mainnya di mana, sama siapa. Karena balik lagi, kita adalah 5 orang di sekeliling kita. Jadi kita harus tahu anak kita ini, tak SD, SMP, SMA, dilihat teman mainnya bagaimana. Jadi kita bisa menilai aja dari cara berpakaian, cara berperilaku, cara berbicara. Lalu dari situ nanti muncul lagi kalimat-kalimat dan kata-kata yang terucap bagaimana. Karena secara tidak langsung, apa yang diucap, yang biasa dia ucap, itu adalah menggambarkan dari latar belakang dirinya dia sendiri. Termasuk cara berpakaian, ini kok begini ya, gini. Jadi
orang tua selain peka dan membangun komunikasi, memberikan seks edukasi pada anak, orang tua juga harus tahu lingkungan anak itu dengan siapa dan kemana di mana supaya dia tetap di dalam kontrol orang tua. Dan orang tua juga bisa mengantisipasi apabila wah ini faktor resiko untuk anak saya jelek atau perilakunya menyimpang itu juga sudah di asesmen dari orang tuanya. Itu sih yang tambahan dari saya. Oke, jadi itu ya teman-teman Sohib di rumah untuk tipsnya gitu ya dari Pak Andi dan Mas Ardi. Kemudian sebelum kita masuk nih ya ke sesi tanya jawab gitu ya, mungkin terakhir nih closing statement dari Pak Adi dan juga Mas Ardi untuk Sohib di rumah itu terkait permasalahan pornografi pada anak yang meresahkan ini tuh gimana sih gitu closing statement? Silakan mulai dari Pak Andi. Ya, eh, sebenarnya kalau kita katakan pornografi itu kan dari dulu ke dulu juga ada ya. Cuman eskalasinya dengan dunia digital itu semakin lebih kuat. Jadi prinsipnya memang kita mungkin nggak bisa membuat apa namanya menghalangin gitu ya. Jadi prinsipnya ya kita yang harus menambah imunitas kita. Imunitas kita itu dari apa? Ya caranya ya dengan edukasi, dengan hal-hal yang bisa kita lakukan, membangun kesadaran dengan anak-anak kita. Dan sebenarnya juga peran lingkungan tadi juga Mas Ardi juga sempat sampaikan itu juga penting ya. Jadi percayalah bahwa ketika satu masalah keluarga itu sebenarnya keluarga yang lain juga punya masalah yang hampir sama. Nah, ketika kita membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, mudah-mudahan akan ada solusi bersama. Karena dunia anak-anak kita ini sebenarnya yang mengasuh itu kan bukan kita, tapi juga sekeliling kita dan juga ya banyak hal ya, banyak orang yang sebenarnya membuat anak-anak kita itu berperilaku seperti apa. Jadi lingkungan juga akan sangat penting. Sehingga mau nggak mau kita juga harus membangun lingkungan yang baik juga di sekeliling kita dan pertemanan anak-anak kita. Baik, terima kasih Pak Andi. Next dari Mas Ardi. Oke. Kalau dari saya, agak menghela nafas karena memang berat sekali beban kita sebagai orang tua, profesional, dan instansi-instansi terkait terkait dengan isu ini. Karena apa? Walaupun kita sudah bekerja keras bagaimanapun, walaupun kita sudah menutup akses dan sebagainya, pasti akan ada celah dan apa namanya si korban maupun pelaku itu pasti akan cari cara. Contohnya kayak pasien saya itu walaupun sudah kami blok, yang korban yang akhirnya kecanduan ini, akhirnya dia dapat aja fantasinya dari yang lain. Jadi emang untuk kasus-kasus seperti ini kontrol itu penting, makanya untuk orang-orang atau individu yang mengalami masalah seperti ini perlu direhabilitasi istilahnya gitu. Jadi direhab, rehab sosial, rehab orangnya dan sebagainya. Jadi dia juga harus ada pemutusan. Misalkan kayak kalau nafsa itu ada sakaunya kan karena diputus obatnya sama gawainya kita ambil itu nanti akan ada perubahan perilaku anak, anak jadi ngamuk, marah dan sebagainya. Jadi balik lagi orang tua nggak bisa sendiri seperti yang disampaikan tadi bahwa sekarang juga sudah banyak sekali kok apa stakeholder maupun instansi lembaga yang bisa membantu bekerja sama untuk menangani isu atau kasus ini. Contoh di sini ada rekan saya juga dari LPSK karena beliau juga menangani kasus ini dan saya juga salah satu psikolog rujukan dari LPSK yang biasa menangani untuk kasus-kasus baik kekerasan, pelecehan dan sebagainya. Jadi tadi yang swasta ibarat sudah dijelasin sama Pak Andi ya. Saya nambah lagi nih ada lembaga yang namanya LPSK yang juga bisa membantu atau menaungi untuk masalah-masalah kekerasan maupun pelecehan seksual, khususnya korban. Itu nanti biasanya dari LPSK ke kepolisian dan biasanya ada ahli, yaitu misalkan saya sebagai seorang psikolog klinis untuk melakukan asesmen, pembinaan, dan intervensi. Jadi untuk kasus ini memang harus banyak nih stakeholdernya untuk terjun, nggak hanya orang tua aja untuk diedukasi dan memblok, tapi orang tua juga lebih aware dan tidak malu untuk mencari bantuan terhadap profesional maupun instansi yang terkait.
Oke, terima kasih Mas Ardi. Nah, karena ini udah banyak juga ya pertanyaan di kolom chat, dan tim juga sudah memilih beberapa pertanyaan. Nanti yang sudah diajukan di kolom chat ini, yang pertanyaannya terpilih, boleh langsung dinyalakan kameranya dan dinyalakan mic-nya juga untuk dibacakan langsung dan ditujukan langsung kepada para narasumber ya. Ini penanya pertama yang terpilih itu ada Kak Hendra Abadi Putra. Halo Kak Hendra, apakah sudah masih ada di sini? Sudah raise hand itu. Iya, sudah Raisan. Kak Hendra Abadi Putra, boleh dinyalakan. Nah, oke. Boleh silakan diajukan pertanyaannya untuk Pak Andi ataupun Mas Ardi yang sudah tadi dituliskan di kolom chat ya. Silakan. Suaranya Oh, iya, Masih suaranya nih Kak Hendra belum keluar. Mohon maaf. ribet ya. Ini udah nggak di mute sih, tapi mungkin ada kendala dari soundnya ya. Mungkin tidak usah pakai headset. Boleh mungkin kalau dilepas headsetnya, dicoba dulu. Coba sekarang ke Hendra. Oh masih ke mute Kak sama host. Mungkin boleh dibantu ya tim panitia untuk diaktifkan fitur mic-nya. Coba sekarang udah bisa belum Kak Hendra? Kalau headsetnya dilepas bisa masuk nggak ya suaranya? nggak usah pakai headset, coba dicabut aja. Iya, Mm-mm. Masih belum ya. Mungkin tim panitia udah coba dikasih akses untuk mikrofonnya. Oke, kalau gitu untuk menunggu pertanyaan, nah sudah dibuka katanya. Kak Hendra coba lagi. Masih belum ada ya. Nggak apa-apa Kak Hendra, stay on cam aja. Aku bantu bacakan untuk pertanyaannya ya. Nah, tadi pertanyaan Kak Hendra itu, halo Kak, perkenalkan aku Hendra dari Mataram. Jauh sekali ya. Izin bertanya kepada Pak Andi, apa langkah-langkah preventif yang bisa diambil oleh kita semua yang punya peran penting di Indonesia untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual? Dan bagaimana hukum Indonesia bisa melindungi korban ataupun pelaku? Karena yang kita tahu sendiri, anak yang menjadi pelaku bahkan bisa bebas karena usianya masih berusia anak-anak. Bagaimana Pak Andi? Boleh silakan. Ya, kalau untuk preventif kan memang semua harus kita lakukan ya, dimulai dari edukasi. Bahkan proses undang-undang yang dibuat juga sebenarnya itu salah satu bagian dari preventif di awal gitu ya, karena dengan hukum itu bisa membuat perilaku orang diarahkan. Tapi meskipun itu juga masih banyak dilanggar ya. Eh, Kalau bicara soal regulasi, memang nggak ada regulasi yang sempurna. Tapi sebenarnya regulasi kita itu sudah mulai banyak yang pro kepada korban, khususnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya. Itu sudah lebih berperspektif pada anak gitu. Kalau dikatakan eh, apakah sudah cukup? Ya belum cukup. Jadi bicara soal pencegahan itu yang mulai dari keluarga gitu ya, seorang tua, mulai dari lingkungan tempat bermain anak atau beraktivitas anak itu lingkungan bermain atau lingkungan belajar gitu ya, sekolah ataupun tempat bermain. Kemudian dari masyarakatnya juga seperti apa. Kalau masyarakatnya misalnya di lingkungannya itu ada banyak melakukan perjudian, prostitusi, itu mau nggak mau anak juga akan terpapar. Kemudian dari sisi
dunia IT-nya sendiri atau apa namanya sektor bisnisnya itu juga mesti harus ada upaya-upaya yang dilakukan. Gitu. Ya, Oke, terima kasih Kak. Suaranya udah terdengar Kak? ya sudah. Mohon maaf. Ya, oke, Enda. Eh, kita itu sebenarnya selalu mencoba untuk mendorong adanya perubahan regulasi ya. Bahkan kita juga pengen sebenarnya bicara soal edukasi atau pencegahan itu harusnya dimulai dari usia dini. Tadi kalau Mas Ardi tadi sempat menyampaikan edukasi itu dari tingkat usia tiga tahun dibiasakan untuk toilet training gitu ya. Bahkan kalau menurut saya kasus-kasus permasalahan itu banyak yang terjadi memang kalau kasus yang kita kita lihat gitu ya yang kita temukan itu di anak-anak yang usia balita ternyata mereka juga sudah pernah melakukan aktivitas seksual gitu ya. Bahkan kasus-kasus sodomi anak laki-laki dengan anak laki-laki yang masih usia 5 tahun dengan 7 tahun itu juga kita temukan. Dan itu mereka nggak merasa itu sebagai satu hal yang aneh karena mereka merasa itu seperti permainan. Jadi edukasi juga penting dan di sini yang sebenarnya kita selalu dorong sekolah dasar itu mestinya punya guru BK. Ini yang sampai sekarang belum. Karena guru BK ini punya keterampilan yang mungkin lebih lebih baik ketika dia untuk melihat permasalahan-permasalahan. Jadi edukasi pencegahan itu memang harus dimulai dari usia yang lebih dini pada anak-anak kita. Karena kita mensinyalir ada banyak sekali kasus-kasus anak-anak yang dilibatkan secara seksual itu karena mereka memang awalnya tidak pernah terpapar dengan informasi itu ya. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita bisa mendorong gitu ya upaya-upaya untuk edukasi ini bisa dilakukan dari usia anak-anak yang dimulai dari lebih dini. Tadi ada juga pertanyaan, mungkin ada pertanyaan yang lain nanti kan mungkin nanti ya. Itu yang soal anak-anak yang penasaran mau ngelapor tapi orang tuanya belum siap. Nanti mungkin saya akan jawab secara tertulis aja gitu ya. Itu dulu Mbak. Baik, terima kasih ya Pak Andi untuk jawabannya. Semoga Kak Hendra terjawab ya. Terus ini Kak Hendra juga bilang, jujur pertanyaan yang aku tanya di daerahku per Juli ini udah masuk 72 kasus kekerasan seksual yang menjadi fokus aku untuk mengedukasi yang seperti apa yang harus aku upayakan lagi untuk mencegahnya. Semoga gitu ya dengan Kak Hendra mengikuti dengan baik acara malam hari ini jadi bisa lebih tahu lagi gitu ya langkah apa yang harus dilakukan. Terima kasih untuk pertanyaannya juga ya Kak Hendra. Oke, untuk penanya selanjutnya, ini ada yang terpilih juga dari Kak Tessa. Wait, Kak Tessa Agita ya. Ini pertanyaannya masih untuk Pak Andi, supaya masih relevan gitu ya. Kak Tessa, apakah masih ada di Zoom? Halo, Kak Tessa Agita. Halo Kak, Oke, apakah suara saya sudah kedengaran Kak? sudah terdengar. Boleh langsung ditanyakan pertanyaannya ya. Ya, izin bertanya kepada Pak Andi terkait dengan eh, pelecehan seksual ini kan kadang identik kepada perempuan ya Pak. Nah, Hmm. pertanyaan saya, apakah jika terjadi pada laki-laki itu sama dampaknya seperti yang terjadi pada perempuan? Dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah hal tersebut eh, laki-laki tersebut mengalami trauma atau justru dapat disalahgunakan karena perempuan dulu yang melakukan terhadap laki-laki. Lalu eh, mengingat pertanyaan kedua, mengingat adanya penyebaran media sosial yang sangat luas sekarang ini, bagaimana sih supaya kita dapat memilah dan anak-anak itu tidak mengakses gitu, Ardi. Terima kasih. Ya, itu terdampak tadi yang perempuan mengajarkan kepada yang anak laki-laki maksudnya Kak. Iya, iya Pak. Oh ya. Ya, jadi sebenarnya langsung dijawab ya Kak Dania, Dinda. Iya, silakan Pak Andi Ya, langsung dijawab saja. jadi memang kalau traumatik
korban ini sebenarnya memang tadi juga Mas Ardi juga sudah menyampaikan ya. Jadi memang sangat spesifik kembali terpulang kepada pengetahuan, pengalaman, dukungan dari keluarga sehingga eh, traumatik yang dimiliki oleh anak ini pasti akan berbeda-beda. Kita juga pernah mendapatkan kasus sodomi. Ini masih satu keluarga gitu ya, abang adik gitu. Yang satu memang akhirnya memilih orientasi seksualnya kepada laki-laki, sementara si adik memilih eh, belum belum ada kecenderungannya belum ada gitu. Tapi kalau bagi si abang itu kecenderungannya memang dia sudah menikmati aktivitas seksual dengan sejenis gitu ya. Jadi memang traumatik sangat berbeda-beda. Bahkan beberapa beberapa kasus juga ada yang memilih secara aseksual, jadi tidak melakukan memilih untuk tidak melakukan aktivitas seksual gitu. Jadi sama sekali tidak ya membenci lah perilaku itu gitu ya. Jadi memang sangat berbeda. Tapi pada prinsipnya karena korban laki-laki ini dianggap sebagai satu hal yang mungkin selama ini tidak terfikirkan ya oleh masyarakat kita. Sehingga ini juga menjadi PR nih. Jadi penyedia layanan kita juga sebenarnya masih bingung ketika mendapatkan korban yang laki-laki gitu. Eh, Ketika misalnya mereka nanti ditempatkan dalam tempat rehabilitasi, rumah perlindungan anak misalnya atau lembaga kesejahteraan sosial anak ini juga bingung menempatkannya mereka seperti apa gitu ya. Dan ada ketidaksiapan di pemerintah karena perspektif yang selalu muncul adalah korban itu ya perempuan. Tapi sebenarnya korban laki-laki itu banyak sekali. Dan ini juga yang membuat jadi masyarakat juga apalagi korban laki-laki itu tidak mau berlapor karena mereka merasa ini bukan bagian yang perlu untuk dilaporkan karena mereka harus kuat gitu ya. Anggapan laki-laki itu harus kuat bisa menyelesaikan masalah. Itu yang eh, tadi kalau Mas Adi bilang sih sebenarnya soal pemahaman soal gender ya, ketimpangan gender di situ yang sebenarnya laki-laki juga bisa menjadi korban gender karena dengan perspektif gender yang dibangun itu gitu. Terus kalau dikatakan anak yang menjadi pelaku bebas, nah ini sebenarnya salah satu hal yang kalau kita di lembaga anak memang selalu berperspektif bahwa anak itu memang adalah korban ya. Jadi korban dari eh, ketidakpahaman, bahkan korban dari situasi yang manipulatif. Dan kalau dikatakan proses hukum kita di Indonesia kan sebenarnya memang ada mekanisme hukum di mana anak usia di bawah 12 tahun itu tidak akan bisa diproses pidana gitu ya. Tapi 12 ke 14 tahun itu bisa diproses pidana, artinya bisa lanjut ke proses pengadilan, tapi dia tidak akan bisa dipenjara. Jadi tidak ada hukuman kurungan. Tapi proses 14 tahun ke atas itu bisa dilakukan proses hukuman penjara. Tapi pada prinsipnya semangat kita dalam melakukan penanganan-penanganan kasus, kita juga mengenal yang namanya restoratif justice ya. Bahwa sebenarnya anak-anak itu harus kita hindarkan pengalaman mereka berada di tempat seperti penjara. Karena beberapa hal, penjara itu bukan salah satu tempat alternatif, tempat yang baik buat anak-anak. Katakanlah misalnya disebutkan sebagai tempat rehabilitasi. Tapi sebenarnya mereka di sana itu tidak mendapatkan tempat-tempat layanan yang cukup gitu ya buat anak-anak. Makanya sebenarnya konsep dari eh, perubahan yang ada itu ada lembaga-lembaga kesejahteraan sosial anak yang ditunjuk ya untuk memberikan dukungan kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum atau yang menjadi pelaku. Dan intervensi untuk anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual itu pasti akan lebih lebih spesifik ya karena bukan hanya perilaku kriminalnya tapi eh, kecenderungan atau kebutuhan seksualnya itu juga harus bisa dikontrol dan itu akan membutuhkan terapi-terapi yang lebih lebih intens ya yang Mas Ardi mungkin nanti bisa jelaskan lebih detail. Tapi pada prinsipnya kita sebenarnya berprinsip untuk menghindarkan anak dari penjara ya. Jadi bukan karena anak kemudian lepas dari tanggung jawab tidak, tapi sebenarnya mereka tetap perlu diberikan edukasi. Jadi ada satu daerah namanya Desa Maluang itu pernah menghadapi situasi seperti ini. Anak ini menjadi pelaku, ya.
kepada anak yang lain. Tapi karena situasi di lingkungan desa itu paham bahwa anak-anak ini menjadi korban, mereka tidak memarginalkan atau tidak apa namanya mengintimidasi anak ini, tapi justru membuat anak-anak ini supaya mereka mendapatkan pengasuhan yang lebih baik, sehingga anak-anak ini, anak pelaku ini tetap dia diberikan semacam tugas gitu ya, diberikan tanggung jawab gitu. Kamu karena sudah pernah melakukan ini, tapi diberikan tanggung jawab itu dia diminta sebagai pejuang subuh. Jadi dia diberikan tugas oleh masyarakat itu untuk membangunkan warga di subuh hari untuk waktu sholat subuh. Nah, jadi dia tetap diedukasi tentang tanggung jawab dia sebagai orang yang pernah melakukan kesalahan, tapi dia bisa bisa tetap menebus kesalahan itu dengan cara-cara yang produktif dan lebih konstruktif gitu ya, lebih membangun. Itu yang sebenarnya semangat spirit untuk mengedukasi anak-anak, khususnya juga anak-anak yang sudah menjadi pelaku ya. Jadi bukan proses balas dendam, tapi proses yang ditunjukkan bahwa mereka juga harus bertanggung jawab dari perilaku yang mereka lakukan gitu. Itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Andi. Mungkin dari Mas Ardi gitu ya, ada perspektif lain terkait pertanyaan dari Kak Tessa ini, khususnya mungkin bagaimana jika korban dari pelecehan seksual ini terjadi pada laki-laki gitu. Silakan Mas Ardi. Kalau dari sudut pandang saya ya, dari segi psikologisnya sebetulnya sudah saya jelaskan tadi. Cuma sekarang kan spesifik antara gender ya laki-laki dan perempuan. Sebetulnya secara teori dan pengalaman ini akan sangat berbeda apabila yang menjadi eh, korban adalah laki-laki dibandingkan yang perempuan. Kalau yang perempuan, oke lah dia akan mengalami trauma, depresi, dan sebagainya. Namun pada untuk kasus apa namanya anak laki-laki yang menjadi korban, ini ditemukan bahwa di kemudian hari ketika dia tidak mendapatkan intervensi atau pembinaan yang baik, dia akan menjadi pelaku. Makanya untuk cara intervensinya pun akan sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Saya pernah mendapatkan kasus dari sejawat saya, seorang psikolog juga yang menangani kasus ini. Kebetulan saya tidak bisa ikut karena jaraknya jauh. Ada kasus SD, anak kelas 6 SD, disodomi oleh temannya juga. 6 orang, korbannya satu. Nah, seperti yang disinggung tadi sama Pak Andi juga bahwa instansi atau mungkin dari pemerintah itu masih bingung, ini kalau kayak gini nempatnya di mana. Pas sejauh saya untuk melakukan asesmen terhadap korban, alangkah sangat terkejutnya, beliau itu menemukan korban di satu ruangan bersama 6 pelaku. Yang which is, itu sangat traumatis buat dia. Dia itu korban bersama orang-orang yang membuat dia trauma. Ditanya, ini kok begini? Iya, soalnya kalau di kami, ruangan, bangsal atau sel itu di filternya atau diklasifikasikannya sesuai usia. Karena korban dan pelaku ini seusia, disatukan. Nah, ini kan udah sangat salah sekali gitu. Makanya kalau dari saya berharap sekali untuk lembaga pemerintah dan yang terkait dengan hal ini tuh lebih update lagi, lebih mendalami lagi terkait teoritis maupun konseptualnya bagaimana gitu. Karena ketika korban ini keluar atau apa namanya eh, selesai kasusnya, tapi dia tidak selesai sebetulnya dalam dirinya dia, suatu ketika akan menjadi bom waktu ketika ada trigger, dia akhirnya menjadi pelaku. Gitu loh. Makanya untuk kasus-kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual pada eh, spesifikasi korbannya laki-laki, ini yang apa namanya, anak itu benar-benar dalam pengawasan lembaga atau profesional yang memang bisa untuk mengintervensi korban itu sampai selesai. Jadi nanti ada evaluasi juga, ada kontrol dan sebagainya. Termasuk pelakunya ini juga ditangani. Nah, pengalaman instansi atau pemerintah itu hanya fokus ke korbannya aja, tanpa melakukan asesmen juga kepada pelakunya. Nah,
Padahal waktu itu saya menangani kasus itu, saya asesmen kepada pelakunya. Saya tanya motifnya, kronologinya, dan sebagainya. Ternyata pelakunya juga dulu pernah jadi korban. Nah, ini kan adalah satu lingkaran setan ya. Makanya itu kita harus pahami nih, ketika memang polisi atau aparat itu kurang memahami cara menangani kasus ini, balik lagi harus punya stakeholder ini yang eh, sesuai bahwa apa namanya ada profesional, ada lembaga yang memang menaungi misalkan perempuan, perlindungan perempuan, ada anak, termasuk juga nanti ada intervensi dari segi agama itu juga penting karena salah satu intervensi untuk kasus ini adalah ada juga pendekatan agama di luar dari kalau secara psikologis itu ada namanya psikoterapi, konseling kelompok, terus terapi psikodinamika, CBT, hipnoterapi, tapi ada juga SEF misalkan, spiritual emotional freedom technique. Itu kombinasi antara psikoterapi dan pendekatan spiritual atau ada unsur religiusnya lah gitu. Jadi emang harus holistik Kak untuk menangani kasus ini karena balik lagi ketika korban atau pelaku ini eh, tidak selesai itu juga nanti akan mengulangi lagi nih apa suatu hari nanti gitu. Apalagi ketika dia udah dewasa, dia merasa punya power, dia merasa punya setir untuk dirinya dan dia bisa menyetir orang lain, itu sangat membuka kemungkinan sekali gitu. Makanya kalau untuk korbannya laki-laki biasanya itu akan lebih panjang gitu. Apa namanya perjalanan kasusnya. Itu sih kalau dari pengalaman saya. Baik, terima kasih Mas Ardi untuk tambahannya. Gimana Kak Tessa, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Wah, sudah sangat menjawab sekali, Kak. Terima kasih, Mas Ardi dan Pak Andi. Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan terakhir nih yang sudah terpilih tadi oleh tim yang juga mungkin bisa, semoga bisa menjadi closing statement dari pertanyaan pada malam hari ini. Itu dari Kak Hans Ajeng. Halo Kak Hans Ajeng, apakah masih ada di Zoom? Kak Hans Ajeng. Coba. Masih ada ya kalau aku lihat. Boleh dinyalakan mikrofonnya Kak Hans Ajeng? Halo Kak, maaf Kak lagi terkendala sinyal. Oh ya udah kalau gitu aku bantu untuk bacakan ya. Tapi Kak Hans Ajengnya masih standby kok di sini. Nah, pertanyaannya untuk Pak Ari dan juga Pak Andi. Bagaimana upaya efektif untuk mendeteksi dan menangani kasus pornografi dan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah? Di mana seringkali ada rasa takut gitu atau malu untuk melaporkan pelaku. Lalu bagaimana strategi terbaik untuk mengatasi dampak psikologis jangka panjang pada anak-anak yang telah menjadi korban pornografi atau pelecehan seksual dengan tetap memastikan anak mendapatkan dukungan yang berkelanjutan dan inklusif di lingkungan mereka. Terima kasih. Boleh mungkin mau dijawab oleh Pak Andi dulu atau oleh Mas Ardi dulu? Boleh Pak Andi Mungkin dulu? kalau Nggak ya, apa-apa. kalau saya Oke. mungkin lebih kepada ngelihat dari pola relasi ya yang terjadi di antara orang tua atau keluarga dengan anak, sama guru dengan anak atau tenaga pendidik dengan anak. Karena ini sebenarnya pola relasi yang kalau kita memang di Indonesia itu kan selalu umumnya adalah selalu mendengarkan orang yang lebih tua, kemudian memberikan penghormatan kepada orang lebih tua, nggak boleh membantah, nggak boleh melawan. Itu kan selalu yang diajarkan pada anak-anak kita. Sehingga inilah yang juga membuat kerentanan tersendiri pada anak-anak. Sehingga ketika anak-anak ini berada dalam situasi kekuasaan seseorang, apakah ada di keluarga ataukah di tempat pendidikan, itu memang ada kecenderungan tersendiri mudah untuk dimanfaatkan atau mudah terjadinya kekerasan di sana. Ya. Jadi cara-cara seperti apa yang bisa kita lakukan adalah membangun mekanisme pelaporan misalnya kalau itu ada di sekolah gitu ya. Jadi makanya sudah tepat nih Kemendikbud sudah mendorong melalui Permen 46 2023 ya, setiap sekolah itu harus punya TPPK, tim pencegahan kekerasan di sekolah gitu ya. Yang itu mestinya bisa memberikan
peluang dan kesempatan kepada anak-anak atau kepada seseorang yang melihat hal itu bisa melapor gitu ya. Karena ini anak yang menjadi korban itu pada umumnya dia tidak akan berani. Jadi siapa yang bisa melapor ya orang di sekitarnya gitu, yang bisa menjadi eh, yang membantu kepada anak. Makanya tadi tadi tertarik tadi beberapa teman-teman di sini kan saya lihat masih sekolah ya. Ini kan sebenarnya peran teman sebaya itu sebenarnya sangat penting untuk bisa memberikan dukungan kepada teman-temannya yang lain. Kalau misalnya kita melihat ada teman-teman yang mulai berubah perilakunya, sikapnya, menarik diri dari lingkungan gitu ya, atau perilakunya sudah secara seksual lebih agresif, itu juga adalah sebenarnya bisa bisa teman-teman sebaya ini mendekati dan bertanya kepada teman-temannya apa yang terjadi, apakah dia butuh bantuan, ataukah dia merasa malu atau takut. Nah, peran dari teman sebaya ini yang bisa memberikan support dan dukungan kepada anak-anak yang menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Karena mereka sebenarnya terikat dengan pola-pola relasi yang dia nggak mampu untuk keluar dari situ, dan lingkungan yang bisa membantu dia adalah lingkungan pertemanan yang lain. Kemudian mekanisme sistem tadi yang bisa dibangun ya. Ini sebabnya kenapa sebenarnya kita selalu mendorong untuk selalu mensosialisasikan. Karena dengan begini itu akan memberikan semacam kekuatan juga ya kepada korban, karena dia akan tahu bahwa di sekeliling dia itu ada tempat dia bisa mendapatkan tempat yang aman untuk melapor gitu ya. Makanya kalau di beberapa tempat seperti di Jakarta, beberapa RPTRA itu sudah disiapkan konselor-konselor. Jadi bisa melapor ke RPTRA, itu menjadi salah satu tempat ya kalau misalnya mau melapor untuk kasus-kasus anak gitu. Dan artinya sebenarnya tempat-tempat layanan, apakah itu di kelurahan, RT, RW, itu juga mestinya memberikan ruang untuk bisa melaporkan hal-hal seperti ini. Karena kekerasan seksual itu bisa terjadi di lingkungan keluarga, itu sangat banyak sekali ya. Ketika lingkungannya tidak memberikan semacam pertanda atau memberikan penguatan bahwa kamu aman loh kalau mau melapor di sini, itu juga korban nggak tahu dia harus melapor kemana. Tapi kalau misalnya RT RW-nya menyampaikan, oh lingkungan kita harus bebas dari kekerasan gitu ya, dan kamu bisa melapor ke sini, jumpain kakak ini, jumpain bapak ini, itu digaungkan terus-menerus itu akan membawa sesuatu yang lebih kondusif orang untuk melapor. Dan pelaku sendiri juga akan merasa diawasin gitu ya. Kemudian dia juga eh, ini sebagai pressure juga sebenarnya bagi pelaku untuk dia akhirnya eh, mungkin mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan karena sistem yang dibangun tadi ya. Mungkin itu gambaran tentang tadi. Ada satu lagi pertanyaan yang berikutnya tadi apa ya Kak? Saya lupa. Ini yang berikutnya, sebentar. Kan tadi dua dua pertanyaan Iya. nggak usah. Eh, Strategi terbaik untuk mengatasi dampak psikologis jangka panjang pada Oh ya, anak-anak. Iya. kalau dampak psikologis saya yakin Mas Adi lebih jelas detail. Oke, kalau gitu boleh langsung lanjut aja sama Mas Ardi. Silakan, Mas. Oke, baik. Saya akan menambahkan dari apa yang sudah disampaikan sama Pak Andi tadi. Oke, saya setuju sekali bahwa untuk intervensi ini bukan hanya dari intervensi individu atau kelompok, tapi juga ada secara sistem atau secara dari masyarakat yang lebih luas lagi. Karena di sini saya juga yang menjadi catatan adalah tiga. Pertama gini, korbannya ini usia berapa? Karena setiap individu itu akan mempunyai fase perkembangannya sendiri-sendiri. Dan ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan untuk saya menentukan intervensi atau asesmennya. Makanya kalau saya mendapatkan pasien baik di rumah sakit maupun klinik, pasti akan saya tanya, anaknya usia berapa? Keluhannya apa? Perluannya apa? Kayak gitu. Jadi kalau dari saya untuk pertama kali itu untuk mengklasifikasikan usianya. Yang kedua adalah kita harus punya significant others ini yang mendukung. Misalkan orang tua adalah yang primernya. Nah, maka dari itu, pada usia balita, usia anak, orang tua yang memberikan edukasi terkait dengan seks edukasi maupun tentang bagian-bagian tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu, anak juga harus mendapatkan informasi atau pengetahuan dari guru atau lingkungan
tempat tinggalnya, misalkan di TPA-nya di tempat ngaji atau dari guru. Gunanya apa? Karena tidak menutup kemungkinan pelecehan atau kekerasan seksual itu terjadi di keluarga seperti yang disebutkan tadi. Makanya anak tuh harus punya wadah atau area lagi untuk menjadi referensi anak untuk mengadu. Begitupun sebaliknya ketika dia mengalami pelecehan atau kekerasan di tempat sekolah, dia bisa ke keluarga atau ke TPA-nya. Supaya apa? Ada orang lain yang netral dan lebih dewasa dari dia untuk mengambil keputusan bahwa korban ini harus dibawa kemana. Dari sini melanjut bahwa apa namanya profesional dan instansi ini udah mulai berjalan di sini. Maka dari itu ini tuh udah harusnya dibuatkan suatu sistem perlindungan anak nih baik dari lembaga swasta maupun lembaga apa namanya pemerintah udah harus membuat sistem yang benar-benar holistik, terpadu dan banyak yang berkecimpung di sini baik itu medis, psikolog, guru, pengajar maupun masyarakat-masyarakat juga diberikan edukasi. Jadi bukan hanya profesional aja yang mengetahui bahwa orang pada umumnya itu udah tahu, oh bahwa karena gini misalkan tetangga, jadi dia paham itu kok digituin ya gini. Nah si korban ini kan nggak berani untuk speak up untuk minta pertolongan. Nah tugasnya tetangga ini, makanya secara umum harusnya orang itu sudah harus tahu eh, mana yang wajar dan tidak wajar balik lagi itu. Makanya dia harus dibuat sistem yang holistik itu supaya masyarakat pada umumnya pun paham terkait dengan oh ini udah tindak pelecehan, oh ini sudah kekerasan, oh ini tanda-tanda orang yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, oh ini dan dia juga paham mempunyai pengetahuan bahwa oh lembaga ini kalau untuk kasus seperti ini, oh profesional ini yang untuk menangani kasus ini gitu sih. Karena apa namanya korban ini tuh bisa dari mana aja gitu. Jadi kita butuh orang yang netral juga untuk mengawasi bahwa oh ini sudah terjadi kekerasan, oh ini sudah jadi pelecehan. Jadi bukan hanya orang tua tapi orang-orang atau significant others dari kita sebagai manusia itu juga harus tahu terkait dengan kegawat daruratan atau bagaimana penanganan pada kasus atau isu ini. Kak. Baik, terima kasih Pak Andi dan juga Mas Ardi. Kata Hans Ajeng ini baik, terima kasih Pak Ardi dan Pak Andi atas jawabannya sangat mencerahkan dan bermanfaat banget. Berarti sudah terjawab ya, semoga. Dan sekali lagi terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah bertanya, tapi karena waktunya terbatas, jadi sesi pertanyaannya kita tutup. Dan buat kalian yang mau bertanya, mungkin boleh langsung menghubungi sosial medianya Pak Andi dan Mas Ardi ya. Mungkin boleh diberitahu Pak Andi dan Mas Ardi untuk sosial media yang bisa mereka mungkin lebih kepoin tentang kontennya, atau mungkin bisa bertanya langsung. Mungkin boleh bantu dituliskan di kolom chat aja supaya teman-teman juga bisa langsung melihat. Wah, saya Nah, lupa di sosmednya. Tapi mungkin kalau teman-teman mau cari bisa ke Ekpat Indonesia aja ya. Karena Ekpat saya Indonesia. lupa ini akun sosmednya, tapi bisa cari Andi Ardian. Mungkin kalau misalnya kelihatan wajah saya ya itu aja lah gitu. Tapi bisa Nah, lihat dari Ekpat Indonesia atau Ekpat underscore Indonesia. Pokoknya Ekpat Indonesia atau searching aja di website Ekpat Indonesia itu akan muncul. Nanti oke. DM dari situ bisa diarahkan ke saya kalau misalnya memang mau komunikasi dengan saya. Oke, oke. Nah, itu ya teman-teman Sohib semua. Kalau misalnya buat mau approach Pak Andi boleh lewat Ekpat Indonesia. Kalau mau ke Mas Ardi boleh psikolog.ardi. Nanti dicek-cek aja gitu ya. Sekali lagi Nanti terima kasih nih. ya, jadi nanti di itu baik TikTok maupun Instagram saya namanya sama psikolog.ardi. Di situ akan ada link. Nanti ada 3 pilihan untuk bisa konsultasi baik di rumah sakit, klinik atau via Halo Dokter. Itu sih. Kalau dari saya cukup mudah karena saya juga aktif di sosial media.